Subhanallah dan Masya Allah. Kedua zikir tersebut tentunya tidak asing lagi bagi umat muslim. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, terkadang kita mendengar kedua zikir tersebut dalam percakapan di antara masyarakat ketika mereka melihat sesuatu. Dalam penerapannya, terjadi polemik di antara masyarakat yang mengatakan bahwa ada kesalahan dalam penempatan kedua zikir tersebut. Sebagian umat muslim terbiasa mengucapkan subhanallah ketika melihat sesuatu yang baik dan mengucapkan masya Allah ketika melihat sesuatu yang buruk. Benarkah kedua zikir itu tertukar? Sebelumnya, mari kita cari tahu terlebih dahulu arti dari kedua zikir tersebut. Subhanallah artinya Maha Suci Allah, sedangkan Masya Allah dapat diartikan dengan dua makna, yaitu inilah yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki Allah maka itulah yang terjadi. Ada dua pendapat yang muncul mengenai ketepatan penggunaan zikir Subhanallah dan Masya Allah. Pertama, kalimat Subhanallah diucapkan ketika mendengar atau melihat hal buruk. Ucapan ini menjadi penegasan bahwa Allah Maha Suci dari keburukan tersebut. Hal ini didasarkan pada ayat, mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Dalam ayat tersebut, kalimat subhanallah digunakan untuk mensucikan Allah dari hal yang buruk atau tidak pantas, yakni memiliki anak. Selain itu, ada hadis yang menceritakan dari Abu Hurairah yang berkata, suatu hari aku junub dan aku melihat Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat. Lalu aku menjauhi mereka dan pulang untuk mandi junub. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Mengapa engkau malah pergi ketika kami muncul?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku kotor." Maksudnya dalam keadaan junub, dan aku tidak nyaman bertemu kalian dalam keadaan junub. Rasulullah SAW bersabda, "Subhanallah, sesungguhnya Muslim tidak najis." Sedangkan kalimat Masya Allah diucapkan ketika merasa kagum dengan kuasa Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu? Masya Allah, la quwata illa billah. Kedua, selain untuk hal buruk, kalimat subhanallah dapat diucapkan ketika melihat suatu kejadian luar biasa karena kuasa Allah tanpa peran manusia. Beberapa dalil yang mendukung pernyataan ini adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa lisan orang yang berakal mengucapkan tasbih kepada Allah ketika melihat dan memikirkan tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kemudian dalam ayat lain juga diterangkan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat tersebut diawali dengan tasbih sebagai bentuk takjub atau kagum terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi mukjizat kepada Rasulullah. Sedangkan menurut pendapat kedua ini, kalimat Masya Allah tetap digunakan untuk hal-hal yang baik atau mengagumkan karena kuasa Allah yang diikuti peran manusia di dalamnya. Selain kedua pendapat di atas, kalimat Subhanallah ternyata juga digunakan saat seseorang merasa heran pada sikap seseorang atau ketika sesuatu yang besar terjadi. Hal ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah saat ada seorang wanita yang datang padanya dan menanyakan cara membersihkan haid setelah suci. Beliau menyarankan, ambillah kapas yang diberi minyak wangi dan bersihkan.
Namun wanita ini tetap bertanya, lalu bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa malu untuk menjawab dengan detail, sehingga beliau hanya mengatakan, Subhanallah, ya kamu bersihkan pakai kapas itu. Aisyah paham maksud beliau dan Aisyah pun kemudian langsung menarik wanita tersebut dan mengajarinya cara membersihkan darah haid. Rasulullah juga menggunakan kalimat subhanallah saat merasa heran melihat sesuatu yang turun dari langit. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pernah suatu malam Rasulullah terbangun dari tidurnya dan berkata, Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini. Dalam kasus lain, beliau juga pernah terheran melihat ancaman yang besar dari langit bagi orang yang memiliki hutang. Dari Muhammad bin Jahsi radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ke arah langit. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa ayat dan hadis sebelumnya, kita harus berhati-hati dalam menempatkan atau menggunakan kalimat subhanallah dan masya Allah.